Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya Wulandari dari kelas B3, jadi saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan obat rasional. Yang materi ini terdiri dari 3, itu yang pertama rancangan obat rasional, yang kedua ada penentuan senyawa penuntun, yang ketiga ada pencarian senyawa penuntun. Yang pertama itu rancangan obat rasional. Jadi rancangan obat rasional ini terdiri dari tahap penelitian obat. Tahap ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama proses identifikasi, yang kedua proses penemuan obat, yang ketiga ada proses pengembangan obat. Jadi proses pertama itu proses identifikasi. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan juga mengetahui karakterisasi target obat makromolekul. Yang kedua proses penemuan obat. Jadi proses penemuan obat ini terdiri dari sintesis senyawa baru untuk mengetahui senyawa ini apakah bisa untuk dilanjutkan menjadi ataukah bisa dikembangkan menjadi obat atau tidak. Yang kedua itu proses HTS. Jadi proses HTS ini merupakan proses desain berbasis komputer obat untuk mengetahui obat ini bisakah dilanjutkan dalam bentuk apa saja yang akan dibuat apa tidak atau bagaimana. Jadi yang ketiga itu proses pengembangan obat. Nah, di proses pengembangan ini terdiri dari proses uji klinik dan juga uji praklinik. Di uji praklinik ini terdiri dari farmakokinetik obat, farmakodinamik obat, dan toksikologi obat. Jadi yang pertama itu farmakokinetik obat. Obat ini berbicara mengenai absorpsi, distribusi, dan juga eliminasi. Jadi di absorpsi dia itu merupakan masuknya obat dari dalam tubuh, sedangkan proses absorpsi itu proses suatu molekul obat akan dibawa ke tempat kerjanya dan juga akan disalurkan ke tempat kerja lain. Yang ketiga itu proses eliminasi. Jadi proses eliminasi ini berbicara mengenai proses pembuangan sisa metabolisme yang digunakan lagi dalam tubuh. Yang ketiga itu ada proses toksikokinetik. Jadi proses toksikokinetik itu berbicara mengenai suatu obat, apakah obat itu bisa tergolong dalam bentuk racun atau untuk mengetahui apakah obat itu mengandung senyawa yang sangat berbahaya dalamnya atau tidak. Yang ketiga itu farmakodinamik. Farmakodinamik ini sama dengan proses kerja farmakokinetik. Yang selanjutnya itu uji klinis. Jadi uji klinis ini terdiri dari uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan obat. Jadi di langkah-langkah ini terdiri dari 7 langkah. Yang pertama yang pertama itu mencari senyawa penuntun. Jadi senyawa penuntun ini merupakan fondasi atau senyawa yang utama untuk membuat suatu obat, untuk mengembangkan suatu obat agar bisa menjadi dalam bentuk obat yang utuhnya. Yang kedua itu memanipulasi molekul. Jadi di sini merupakan proses molekul atau modifikasi struktur. Yang ketiga itu merumuskan hubungan atau menyambungkan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statik analisis regresi. Yang keempat itu analisis regresi, kemudian dievaluasi dan dirancang sedemikian rupa untuk dikembangkan agar hubungan strukturnya itu bisa sempurna. Langkah selanjutnya yang kelima itu merancang penggunaan bentuk obat dan sediaan obat. Jadi proses ini merupakan proses untuk membentuk obat tersebut, apakah obat itu bisa dibuat dalam bentuk kapsul, tablet, supo, atau dalam bentuk infusa atau lainnya. Jadi proses yang keenam itu merancang aturan dosis. Seperti diketahui obat itu bisa digunakan sesuai aturan umur atau sesuai aturan umum yang untuk pengguna agar obat tersebut mencapai atau bisa dikonsumsi sesuai dengan umur mereka dalam dosis yang sesuai. Yang 7 ada evaluasi klinik. Selanjutnya itu mengenai materi perancangan obat rasional. Jadi perancangan obat rasional ini yaitu merancang obat secara rasional berhubung dengan pengetahuan tentang hal-hal berikut seperti mekanisme. Pertama mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Yang kedua hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis. Ada yang ketiga reseptor obat dan juga topografi 3 dimensi. Jadi suatu obat ini itu dirancang untuk
agar obat tersebut sesuai dengan reseptor dalam tubuhnya kita, agar obat itu bisa bekerja sesuai efek yang diinginkan. Yang keempat itu model interaksi obat reseptor. Yang kelima, efek farmakologis. Jadi efek farmakologis ini merupakan efek yang sangat dibutuhkan setelah kita meminum obat. Jadi dalam efek farmakologis ini terdiri dari gugus yang sangat spesifik. Yang keenam, ada hubungan parameter sifat kimia, fisika kimia. Jadi ini terdiri dari hidrofob, elektronik, dan juga statik dengan aktivitas biologisnya. Jadi yang ketujuh itu rancangan obatnya mengenai mekanisme reaksi kimia dan juga biokimia. Nah, di langkah ini untuk langkah ini agar kita tahu apakah reaksi kimia yang ditimbulkan dari obat atau reaksi biokimianya seperti apa. Kemudian mengenai pengembangan senyawa penuntun. Jadi yang materi ketiga saya sebutkan tadi mengenai pengembangan senyawa penuntun, obat tersebut yang misalnya senyawa baru yang kita dapat akan dikembangkan dalam bentuk senyawa penuntun dengan rancangan obat dengan bantuan komputer. Jadi di bantuan komputer ini sangat memudahkan dalam pembuatan obat, seperti komputer assisted drug design seperti CIDD, terutama berhubungan dengan parameter fisika kimia yang terlibat dalam aktivitas obat. Jadi hubungan ini dia itu berhubungan dengan kualitatif, struktur dan aktivitas biologisnya dalam model kimia kuantum dan juga perhitungan orbit molekul. Ini terdiri dari komputer itu terdiri dari metode-metode yang digunakan seperti Biosis, Comfa, Emil, MMS, Green, Recept, dan juga MMS-X. Antara lainnya MMS ini X itu terdiri dari ALS seperti adaptive Leas Squad. Yang kedua ada LDI, linear discriminasi analysis. Yang ketiga ada SIMCA. Jadi SIMCA ini atau statistical isolinear multiple conform analysis. Yang ketiga ada QSR atau analisis rekreasi dan juga de novo. Contoh-contoh obat yang biasa digunakan contoh obat yang ditemukan melalui rancangan obat menggunakan komputer tadi, seperti obat yang pertama itu ada pralidoxin. Obat ini berguna dalam sebagai obat penunjang atropin atau obat yang digunakan dalam asam lambung, dan juga pada pengobatan keracunan oleh senyawa organofosfat. Yang kedua ada acyclovir. Jadi obat ini merupakan senyawa antivirus yang efektif dalam mengikat secara kuat dan juga spesifik enzim pinidikinase pada virus herpes. Yang ketiga brokresin. Jadi brokresin ini menghambat histidin dekarbolisasi enzim berperan dalam biosintesis. Jadi dia ini bisa bekerja dalam antihistamin dan juga proton. Yang keenam ada atropil. Atropil ini mengenai suatu penghambat enzim pengubah angiotensin seperti ACE inhibitor yang digunakan sebagai antidepresan. Yang ketiga ada delta metildopa. Jadi delta metildopa ini suatu penghambat enzim asam amino aromatik dekarboksilase yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Yang selanjutnya mengenai pengembangan senyawa penuntun. Jadi di pengembangan senyawa penuntun ini merupakan senyawa yang digunakan sebagai pangkal atau suatu fondasi yang telah dimodifikasi molekulnya. Jadi senyawa penuntun ini merupakan senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis. Jadi dalam tubuh itu senyawa penuntun yang berguna dalam berperan untuk menimbulkan efek seperti aksi terapik, aksi toksik, regulasi fisiologi, hormon, dan juga feromon, serta senyawa yang dapat terlibat berpengaruh dengan proses biokimia dan juga patologi pada hewan dan juga tumbuhan. Tujuannya ini untuk mengembangkan substansi dan juga untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten atau spesifik, dan juga lebih aman, dan juga efeknya bisa meminimalkan.
Yang kedua itu ada tujuannya itu dari pengembangan ini dilakukan untuk mengubah spektrum aktivitas dan juga tujuan modifikasinya agar bisa menimbulkan farmakokinetik yang diinginkan. Yang ketiga itu materi ketiga yang saya bilang tadi, mencari senyawa penuntun. Jadi senyawa penuntun ini sangat banyak didapat dari tumbuhan, misalnya seperti flavonoid, alkaloid, dan juga lain sebagainya. Jadi mencari senyawa penuntun itu dilakukan pendekatan seperti yang pertama ada penapisan acak, misalnya senyawa produk alam seperti tadi banyak didapat dari tumbuhan. Yang kedua itu senyawa kimia yang aktif dari kejadian secara tidak sengaja atau kebetulan. Jadi mencari senyawa ini itu yang kedua ini bisa seperti secara coba-coba atau ingin tahu bagaimana senyawa itu bisa dikembangkan apa tidak. Yang keempat itu mengenai uji metabolit obat yang mungkin memberikan aktivitas. Yang keempat itu ada studi biomolekul dan juga endokrinologi. Dan kelima mengenai perbandingan studi biokimianya. Hal-hal yang perlu atau hal-hal yang sangat penting dalam pendekatan pengembangan obat. Jadi yang pertama itu mencari senyawa penuntun dulu agar senyawa penuntun itu bisa dilanjutkan atau bisa sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua itu pengembangan senyawa penuntun. Jadi senyawa penuntun itu dilakukan agar senyawa itu bisa dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya dari efeknya, dari bentuknya, dari semuanya segalanya. Yang ketiga itu prosedur pengembangan obatnya, dan yang keempat itu rancangan obat rasional. Oke, itu saja materi yang saya jelaskan. Semoga bisa dapat dicerna. Oke, itu saya materi yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.